pertama kita siapkan dulu tempe. Nah, di sini aku pakai 4 papan tempe, ukurannya lumayan besar. Dan ini tempenya harus kita pilih yang bagus ya, yang udah jadi gitu. Tujuannya supaya nanti sewaktu kita potong-potong tidak hancur. Kemudian tempenya kita potong-potong tipis-tipis, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah kita potong tipis-tipis, lalu kita potong-potong menyerupai korek api. Nah, kalau tempenya bagus, walaupun kita potong kecil-kecil seperti ini, tempenya itu tidak hancur ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, tipisnya atau kecil-kecilnya. Lalu kita potong-potong kembali tempenya hingga selesai ya. Sudah selesai semuanya, tempenya kita potong-potong, ini siap untuk kita goreng. Di sini sudah saya siapkan minyak dan sudah panas, lalu kita masukkan tempenya. Oh ya teman-teman, ini kita goreng dengan api sedang saja ya, sedang cenderung kecil supaya nanti tidak mudah gosong dan matangnya merata ya. Lalu sesekali kita aduk-aduk ya supaya matangnya merata, kemudian kita goreng sampai benar-benar kering. Nah, kalau sudah seperti ini, tidak ada gelembung-gelembung minyaknya lagi, ini sudah matang. Kemudian kita angkat lalu kita tiriskan dan kita goreng sisa tempenya hingga selesai. Nah, sudah selesai semua kita goreng tempenya, hasilnya seperti ini. Ini crispy banget, renyah banget ya. Dan ini salah satu tipsnya supaya kering tempe itu tidak mudah melempem, tempenya harus benar-benar kering ya. Selanjutnya kita siapkan kacang tanah, ini kurang lebih beratnya 300 gram. Kemudian kacangnya ini kita goreng juga. Ini kita goreng dengan api kecil saja ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong dan matangnya merata ya. Dan ini kacang tanahnya sudah matang, kemudian kita angkat lalu kita tiriskan. Langkah berikutnya kita siapkan teri asin, ini beratnya kurang lebih 250 gram dan ini sudah direndam sebelumnya ya, supaya tidak terlalu asin. Kemudian ini ikannya kita goreng juga sampai ikannya ini benar-benar kering. Nah, ini ikannya sudah matang dan sudah kering, kemudian kita angkat lalu kita tiriskan. Langkah berikutnya kita bikin dulu bumbunya. Di sini sudah saya siapkan 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, 150 gram cabai merah campuran. Nah, di sini mau aku ambil dulu cabai merah besarnya kurang lebih 5 buah. Nah, seperti ini. Nah, sisanya nanti kita rebus ya, sisa bumbunya ini. Selanjutnya kita potong-potong dulu cabenya. Nah, ini supaya nanti kering tempenya itu cantik ya, ada potongan-potongan cabenya gitu. Tapi kalau teman-teman mau dihalusin semua cabenya, tidak masalah ya, sesuai selera saja ya. Dan ini sudah selesai semua kita potong-potong cabenya. Lalu kita rebus bumbunya, bawang merah, bawang putih, dan sisa cabenya tadi. Nah, ini tujuannya saya rebus supaya warnanya tetap cantik dan tidak bau langu ya. Dan ini sudah matang, kemudian kita angkat lalu kita tiriskan. Selanjutnya kita haluskan ya. Sudah selesai bumbunya semua kita haluskan. Selanjutnya bumbunya ini kita tumis terlebih dahulu. Kita masukkan bumbu halusnya. Kita tumis bumbunya harus benar-benar sampai matang ya. Kalau bumbu halusnya sudah matang, kemudian kita masukkan irisan cabenya. Lalu di sini saya tambahkan kurang lebih 10 lembar daun jeruk. Aduk-aduk sampai semuanya layu. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Kemudian di sini saya tambahkan kaldu bubuk kurang lebih 1 saset kecil. Kemudian 10 sendok makan penuh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata, sampai gulanya larut. Nah, kalau sudah seperti ini, gulanya sudah larut, lalu kita tambahkan 5 sendok makan air asam jawa atau secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai bumbunya terbentuk karamel. Dan ini sudah keluar gelembung-gelembung karamelnya, ini bumbunya sudah jadi. Nah, ini salah satu tipnya juga ya teman-teman, supaya kering tempenya ini tidak mudah melempem, bumbunya harus benar-benar jadi karamel ya. Nah, di sini saya masukkan kacang tanahnya terlebih dahulu, aduk-aduk sampai tercampur merata. Lalu kita masukkan terinya, aduk-aduk kembali. Dan terakhir di sini saya masukkan tempenya. Lalu kita aduk-aduk sampai semua bahan ini tercampur merata dengan bumbunya ya.
Oh ya teman-teman, ini apinya masih dalam keadaan menyala ya, tapi harus kecil saja supaya tidak mudah gosong. Dan ini semua bahan sudah tercampur merata. Ini kering tempenya sudah jadi, lalu kita matikan apinya dan kita angkat. Lalu kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Hasilnya seperti ini, cantik banget ya.